Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kelas diniyah. Kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas tentang azan dan iqamah. Nah, teman-teman tahu gak sih kapan dimulainya, disyariatkannya atau diperintahkannya azan? Yaitu adalah waktu itu di Madinah pada saat awal tahun Hijriah. Dari sebuah hadis dari Ibnu Umar di mana beliau berkata, kaum muslimin dulu ketika datang di Madinah, mereka berkumpul lalu memperkirakan waktu sholat tanpa ada yang menyuruhnya. Lalu mereka berbincang-bincang pada satu hari tentang hal itu. Kemudian sebagian mereka berkata, oh gunakan saja lonceng seperti lonceng yang digunakan orang Nasrani. Nah, sebagian mereka mengatakan, oh gunakan saja trompet seperti trompet yang digunakan kaum Yahudi. Lalu Umar berkata, bukankah lebih baik dengan mengumandangkan suara untuk memanggil orang sholat? Lalu Rasulullah SAW bersabda berkata, wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkanlah azan untuk sholat. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, azan itu sudah disyariatkan untuk memanggil untuk orang-orang yang untuk orang-orang sholat. Lalu kemudian azan itu apa sih? Dari kata dalam bahasa itu azana yu'adzinu. Itu adalah sebuah pemberitahuan atau seruan. Dalam surat At-Taubah ayat 3, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ilan nas. Dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Nah, kemudian adapun makna azan secara istilah yaitu adalah panggilan ya atau seruan yang digunakan atau dilafazkan dengan lafaz-lafaz tertentu, itu adalah untuk menandai waktunya masuknya waktu sholat. Kalau iqamah itu secara bahasa Arab itu dari kata aqama yuqimu yang maknanya adalah lurus atau menegakkan. Jadi itu makna iqamah. Adapun secara istilah itu adalah maknanya pemberitahuan atau seruan bahwa akan didirikannya eh, sholat ya, akan segera didirikannya sholat dengan lafaz-lafaz khusus. Nah, jadi itu untuk makna azan dan iqamah. Gitu. Perbedaannya apa sih? Gitu. Dari pengertian di atas, itu perbedaan azan dan iqamah adalah pertama, kalau azan itu untuk memberitahukan waktu masuknya waktu sholat. Jadi agar kita bersiap-siap untuk menunaikan sholat. Sedangkan iqamah itu untuk masuk ketika memulai sholat. Gitu. Jadi yang pertama itu perbedaannya kalau azan itu masuknya waktu sholat, jadi kita bersiap-siap untuk sholat. Kalau iqamah itu adalah ketika sholat itu akan didirikan. Lalu kemudian yang kedua perbedaannya adalah dari lafaz atau zikir yang dikumandangkan. Masing-masing dari azan dan qomat itu ada perbedaan sedikit. Nah, itu dari pengertian dan perbedaan azan dan iqamah. Sekarang berikutnya adalah syarat azan. Jadi kapan sih orang itu boleh azan gitu? Apakah pada setiap waktu ataukah siapa saja yang boleh azan dan seterusnya. Yang pertama, untuk syarat azan itu sendiri, pertama adalah telah masuk waktunya sholat. Jadi azan itu dikumandangkan setelah waktu sholat itu sudah masuk, itu azan dikumandangkan. Nah teman-teman bayangkan dulu orang-orang mengetahui sholat itu ya berpatokan dengan azan saja. Kalau kita sekarang misalnya bisa melihat jam, ya sudah mengetahuinya lewat jam. Ketika azan tidak terdengar, oh sekarang kita udah tahu, oh sekarang jam sekian sudah masuk waktunya sholat. Tapi kalau dulu itu belum ada jam, belum ada pengeras suara dan segala macam, belum ada televisi di zaman Rasulullah misalnya, mereka hanya mengetahui azan dari Bilal. Lalu ketika Bilal sudah berkumandang, ini adalah waktu sholat. Seperti itu. Yang kedua, berniat azan. Dia niatnya untuk azan memanggil orang yang sholat. Yang ketiga, azan dikumandangkan dengan bahasa Arab. Dengan lafaz-lafaz yang sudah kita ketahui. Tidak bisa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Gitu. Itu tidak masuk ke dalam syarat azan. Jadi syarat azan harus dikumandangkan dengan berbahasa Arab. Gitu. Tidak ada lahan atau kesalahan dalam pengucapan azan yang bisa merubah makna. Contohnya, teman-teman, dalam lafaz hayya 'alal falah. Nah, itu di lafaz itu adalah marilah menuju kemenangan. Tapi kalau lamnya dikasih tasydid hayya 'alal falah, falah jadi falah. Jadi itu merubah makna. Karena kalau falah artinya kemenangan, kalau falah
itu artinya petani. Nah, itu salah satu contoh yang tidak masuk syarat, tidak ada lahan atau kesalahan. Yang berikutnya adalah lafaz-lafaznya diucapkan berurutan. Jadi dari Allahu Akbar sampai La ilaha illallah itu diucapkan secara berturut-turut, gitu, berurutan sesuai urutannya. Lalu kemudian diucapkan secara bersambung, artinya tidak boleh dijeda. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijeda dulu beraktivitas apa yang lainnya nggak boleh, itu harus disambung. Kemudian azan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada di tempat muazin gitu. Jadi dulu memang diperuntukkan untuk azan itu di tempat yang agak tinggi ya supaya orang itu mendengar. Oh ini tahu bahwa ini adalah masuk waktu sholat. Nah itu untuk syarat azan sendiri. Kemudian berikutnya adalah syarat untuk orang yang azan. Syarat untuk muazin ini bagaimana sih teman-teman? Nah yang pertama adalah azan dalam keadaan bersuci. Gitu. Jadi dalam keadaan berwudu lebih baiknya, dalam keadaan azan yang dianjurkan ini dianjurkan. Itu dalam keadaan bersuci, kemudian dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Lalu kemudian azannya menghadap kiblat. Itu dianjurkan untuk menghadap kiblat, lalu memasukkan jari ke dalam telinga, ya kemudian menyambung setiap dua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dua takbir disambung. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi disambung setiap dua takbir. Kemudian ini juga dianjurkan menoleh ke kanan ketika hayya 'alas shalah. Lalu menoleh ke kiri hayya 'alal falah ketika hayya 'alal falah. Lalu ketika sholat subuh setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu ditambahkan as-shalatu khairum minan naum. Itu adalah sholat lebih baik daripada tidur. Itu nanti akan kita bahas di lafaz azan. Nah, terakhir adalah sifat muadzin, ya. Sifat muadzin artinya sifat yang harus dimiliki seorang yang azan itu adalah dia muslim. Ya, disyaratkan bahwa seorang muslim harus orang yang azan harus muslim. Tidak sah azan dari seorang yang kafir. Artinya bukan bukan sholatnya yang tidak sah, tapi azannya yang dikumandangkan itu tidak sah. Karena di dalam azan ada lafaz syahadat, ya, tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kafir. Ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai azan biar dibilang suaranya bagus atau dan lain-lain. Tidak, kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adil dan amanah. Maksudnya adalah dia memang uh, diamanahkan untuk mengumandangkan azan pada waktunya, adilnya. Kemudian sifat di antara sifatnya juga memiliki suara yang bagus gitu supaya orang yang mendengarnya juga sebagai salah satu syiar Islam gitu. Dan yang terakhir dia harus tahu kapan waktu sholat. Itu adalah sifat dari muadzin. Nah teman-teman sekalian, itu untuk pelajaran kita hari ini pertama adalah kita mengenal azan, pengertiannya dan iqamat, lalu kemudian perbedaan azan dan iqamat, lalu kemudian syarat-syarat azan, terus yang dianjurkan untuk orang yang sedang azan dan juga sifat yang harus ada pada orang yang azan tersebut. Insya Allah di pertemuan berikutnya atau di pelajaran berikutnya kita masih membahas tentang azan dan iqamah, tapi kita akan bahas tentang lafaz azan dan iqamah insya Allah. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.